perusahaan. Baik, kita sepakat. Kita iuran berapa nih? Karena perusahaannya besar, ya kan? Kita iuran 100 juta, 100 juta. 100 juta, 100 juta kali 15. Berarti berapa? 1,5. Berarti 1,5 miliar kan? Nah, setelah terkumpul, kita serahkan semua maju ke depan gini. Ini uang saya, ini uang saya, ini uang saya, semuanya terkumpul di depan nih. Nah, ini uangnya jadinya 1,5 miliar. Ini berarti kan yang mengelola siapa? Belum ada kan? Yang diserai ijab kabul penerima uang 1,5 miliar ini siapa? Nggak ada. Mau dibilang mudharabah nggak bisa. Karena apa? Pengelolanya nggak ada. Kalau ada pengelolanya satu, kan kita bisa ngomong, saya wakil dari semuanya pemodal, saya selaku pemodal menyerahkan uang ini kepada Bapak, sebutkan misalkan Anton, uang 1,5 miliar. Nah, Pak Anton menerima, saya terima uang 1,5 miliar untuk usaha misalkan besi. Nah, deal. Nah, klausulnya dibuat. Ini namanya syirkah mudharabah, ya kan? Karena apa? Ada pengelolanya satu orang, dia nggak ikut iuran, tapi dia yang menerima modal 1,5 miliar. Nah, dalam perseroan itu nggak begitu. Yang dilakukan tuh semua 15 orang ini hanya melakukan qabul, nggak ada ijab. Nggak dijawab. Iya, nggak dijawab. Coba hanya menyampaikan persetujuan saja. Saya setuju menyerahkan uang 100 juta. Saya setuju menyerahkan uang 100 juta. Saya setuju. Semuanya setuju. Ya ini udah 1,5 miliar. Terkumpul kan? Terus ngomong lagi, saya setuju dibentuk direksi. Semuanya setuju semua kan? Saya setuju dibentuk direksi. Saya setuju dibentuk direksi. Oke, sekarang dibentuk direksi. Siapa direksinya? Ya udah, saya usul Anton, saya usul Karim, saya usul ini nih. Udah dari Anton, Karim ini itu berarti direksi. Setuju, saya setuju. 3 orang itu jadi direksi. Akhirnya 3 orang itu jadi direksi kan? Nah, setelah 3 orang itu jadi direksi, kita sepakat. Dia kita gaji berapa? 3 orang direksi itu. Oke, kita gaji 50 juta sebulan. Oke, berarti 3 orang gaji 50 juta kali 3. Baru kemudian orang itu digaji dan kemudian dia bekerja dengan uang 1,5 miliar tadi kan? Dia pengelola nggak? Bukan. Dia pekerja. Digaji kan? Dia diangkat sebagai direksi, itu digaji untuk apa? Untuk menjalankan perusahaan. Perusahaannya jual beli besi misalkan, jual beli baja. Dia bukan pengelola. Kenapa? Karena sejak awal dia diangkat sebagai pekerja gitu. Nah, karena dia butuh karyawan, dia kemudian mengorganisasi perusahaan. Dia ngangkat pekerja, dia mengangkat manajer, dia mengangkat ini, semuanya digaji oleh dia selaku dia pekerja yang digaji dengan nama dewan direksi, ya kan? Nah, dewan direksi ini kemudian melaporkan kepada kita semua kan? Yuk, setahun sekali kita ada apa? RUPS, rapat umum pemegang saham kan? Nah, undanglah kita nih 15 orang ini. Direksi kan menjelaskan kita usahanya dalam 1 tahun ini mengalami perkembangan cukup besar, misalkan kan? Dividen yang kita peroleh misalkan 1 miliar. Gimana nih kita bagi? Oh, boleh kita bagi. Nah, dibagilah itu. Disisakan sedikit ya untuk operasional lagi, boleh ya disisakan. Inilah yang terjadi. Di mana letak salahnya? Ya tadi itu tidak ada pengelola. Dia ada hanya modal, kumpulan modal tanpa ada yang melakukan ijab.
hanya kobul semua. Inilah yang dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam kalau itu dianggap sebagai kerjasama sirkah. Gitu. Jadi PT-PT yang ada itu, yang model pembentukan seperti ini, pasar saham dan lain-lain itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Ya konsekuensinya ya karena itu nggak sah secara akad, ya pelakunya sebenarnya bermasalah kan gitu kan. Terus konsekuensinya gimana? Kan kita tuh bekerja di PT kan gitu kan. Terus dari para pembeli saham sendiri Ya cuma dia beli terus dia statusnya cuma buat investasi itu berarti kena investasi. iya, yang seperti itu yang bermasalah. Kalau pekerja itu enggak, pekerja itu orang ngerti sing gawe toh. Pekerja itu kan akadnya kan ijarah. Saya bekerja sama perusahaan, saya bekerja dengan orang. Orang itu mau dengan segala apapun modelnya kan nggak berpengaruh ke pekerja. Mau kita bekerja dengan orang non muslim aja boleh kan? Orang non muslim itu pekerjaannya entah pakai dengan cara apapun kan nggak berpengaruh pada kita. Pembantu tuh kerja di rumah orang ya negara Islam kan juga boleh kan? Berarti yang berisiko itu justru malah kayak penanam saham ya? Ya penanam sahamnya itu bermasalah itu. Pertanyaannya kalau kita mau menanam mau beli saham berarti kita harus tahu perusahaan itu seperti apa. Iya. Dan faktanya banyak kan modelnya begitu kalau TBK. Ya, tapi ya tidak semuanya. Nah, Kebetulan kami mantan. hmm, Ya. Jadi saya mantan adikarya. oh gitu. Jadi pengelolanya siapa? Ya perusahaan itu pengelola. Saya karyawan. Dititipi modal dari para pemegang saham. Ada direksi, ada karyawan, ada manajer. Itu bentuk pengelolaannya jelas. Nah itu. PT itulah yang mengelola. TBK juga. Kira Tapi TBK kalau yang disebutkan tadi saya mah nggak paham apakah ada bentuk PT yang seperti itu gitu. Kalau adikarya itu BUMN ya. Iya. Ada juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang umum ada itu justru yang seperti tadi itu. Tidak terjadi adanya serah terima modal dan pengelola. Direksi itu bukan pengelola. Dewan direksi itu bukan pengelola. Bukan, dia pekerja. Digaji. Hasil dari siapa? Hasil kesepakatan para pemegang saham. Itu. Dia disepakati kita akan gaji berapa dia. Ah itu. Makanya dia tuh sebenarnya bukan pengelola. Gitu. Syarat obulnya itu gimana? Ya mestinya Tertulis atau pakai tulisan? pada saat pembentukan itu ya itu masing-masing. Biasanya kalau perusahaan besar kan tentu dengan cara dituangkan dalam tulisan MOU kan. MOU-nya ya dalam bentuk kesepakatan bersama ya kan, bahwa kita membentuk sebuah perusahaan namanya ini, modalnya sebesar ini, dibagi dari masing-masing pemilik modal ini kan begitu secara gambaran mudahnya kan. Ya kemudian setelah terkumpul semua dibentuklah dewan direksi. Nah dewan direksi itu namanya ini 3 orang. Nah misalkan kan dia diberi gaji sebesar ini, diminta untuk menjalankan perusahaan. Nah berarti dia itu bukan pengelola. Berarti meskipun kerjasama dengan keluarga sendiri itu justru sudah berbahaya juga ya tadi ya. Kadang-kadang kita kerjasama misalkan kita satu keluarga nih gitu. Ya sih nggak usah bareng-bareng, oke. Cuma ada satu orang yang secara tidak ditunjuk secara langsung, cuma ya wes aku sing nglakokke. Engko sampean sing anu kabeh, sing menerima hasilnya gitu. Sampean sing modali gitu. Itu malah mudharabah. Nah makanya kan tetap hal semacam itu kan sebenarnya bentuk dari tadi saya yang melola kan begitu. Terus kamu semua yang modali, aku sing jalan ke usaha, itu malah namanya mudharabah.
nggak digaji. Resikonya Mutu Rubah itu nggak digaji. Mau pengelola kok nggak digaji, nek untung bagi hasil. Itu titik poinnya di situ. Kalau di resiko nggak digaji, nggak bagi untung. Dia mau rugi ya digaji, mau untung ya digaji. Iya, kalau ada pekerja itu begitu. Kalau pengelola itu nggak digaji, tapi disepakati keuntungannya berapa bagi hasilnya. Makanya orang-orang yang paham bagaimana mendirikan PT itu mensiasati. Tetap PT nama perusahaannya, tapi sebenarnya dia hanya nama. Prakteknya itu tetap tidak mengikuti konsep PT yang melanggar syariat. Banyak yang begitu. Teman-teman yang kita paham tentang syirkah, tentang kayak gitu kan, pokoknya PT itu tetap daftarnya aja. Misalnya kan kalau nggak mendaftarkan dengan nama PT kan saya nggak bisa bergerak lebih luas. Jadi PT itu hanya sebatas nama, tidak seperti apa adanya yang diatur oleh undang-undang mungkin ya, nggak begitu. Yang penting disetujui aja prosesnya, keluarlah nama PT kan itu. Tapi sebenarnya tidak ada pemegang saham, tidak ada ini, nggak ada, cuma nama aja gitu. Ya, hampir mirip perseroan itu yang di tingkat level bawah, yang juga persis hanya nama-namanya aja beda. Apa? Koperasi. Koperasi itu bentuknya persis dengan PT, tapi kecil, levelnya kecil, hanya nama-namanya aja yang dibedakan. Coba koperasi itu apa? Kumpulan dari para anggota, namanya anggota koperasi kan. Nah nanti 10 orang misalkan kan, yuk iuran yuk, ada namanya iuran wajib toh. Iuran wajib kita punya 1 juta dulu, 1 juta semuanya kumpul. Setelah kumpul dapatlah kita uang 10 juta karena 10 orang. Nah sekarang ini siapa yang ditunjuk jadi ketua koperasi? Nah kan mesti dari 10 orang itu, atau dari siapa, orang lain bisa aja ditunjuk orang lain yang pinter ya. Orang lain itu ditunjuk sebagai ketua koperasi sama bendahara atau sekretaris, 3 orang lah. Dia digaji. Koperasi itu dia digaji, gajinya berapa? Oke 500.000 sebulan, gaji 3 orang 1.500.000. Usahanya apa? Usahanya adalah jual beli air kemasan misalkan, atau air isi ulang, ya kan? Udah, berarti kita memproduksi air isi ulang. Pekerjanya adalah ketua, sekretaris, bendahara. Oh gitu. Nah itu. Habis itu nanti setelah 1 tahun ada namanya ya RUPS kalau perusahaan perseroan. Nah kalau ini namanya rapat anggota. Oh iya, Rapat anggota tahunan namanya RAT. Bukan anggota koperasi. Nah, namanya RAT. Rapat anggota tahunan untuk menetapkan SHU. Nah, sisa hasil usaha. Kalau ada sisa hasil usaha dibagi. Kan gitu. Persis itu koperasi itu dengan perseroan itu. Cuma levelnya desa. Levelnya kecil. Nah, apa? Perseroan mini itu. Nah, perseroan mini. Istilah-istilahnya aja yang diganti. Kalau itu namanya dividen, ini namanya SHU. Namanya RUPS, rapat umum pengumpul saham, ini namanya rapat anggota tahunan. Ya, kalau nama dewan direksi namanya apa namanya, pengurus koperasi. Persis itu. Itu juga kalau secara Islam itu juga batil itu. Nggak masuk juga. Nggak masuk itu. Iya. Karena tadi itu nggak ada pengelola, yang ada semuanya tuh bertemunya modal ketemu, terus Mereka bekerja semua itu terus nunjuk orang itu bukan sebagai pengelola tapi pekerja. ya. Jadi titik berbedanya di situ. Jadi harus ada pengelola. Harus ada pengelola. Tanpa digaji tapi dia dapat bagi hasil. Bagi hasil. Proporsi ini. Iya. Bagi hasil. Fungsi pengelola apa? Fungsi pengelola ya mengelola usaha, menjalankan usaha supaya berhasil dan untung. Menggaji
direksi lagi ya? Bukan. Jadi dia kayak pelaksana. Dia pelaksana. Eksekutor lah. Jadi itu harus satu orang ya Pak? Ya, iya. Pengelola itu harus satu orang. Iya, Contoh, satu orang. Kalau kita asosiasikan dengan perusahaan yang besar, itu misalnya kita ingin membenarkan sesuai syariat, itu pengelola itu harus satu orang. Kemudian dia perlu bantuan kan. Nah, dewan direksi tadi kita mau direkrut lagi untuk mengelola itu. Ya makanya kan kalau udah tahu kan dibetulkan kan. Misalkan bisa aja kan dewan direksi itu pengelolanya nggak digaji, ya. Jadi nanti bagi hasil. Tetap bagi hasil semua. Iya bagi hasil. Nah, rugi dia nggak dapet. Nah, itu resikonya begitu. Pekerja tetap bayaran terus. Nanti 3 orang itu sebagai pengelola, ya kan, dia boleh menggaji orang, karena kan dia kan butuh manajer, butuh macam-macam. Nah itu bisa menggaji orang untuk, nah mereka itu yang digaji-gaji itu bagian dari pengeluaran perusahaan operasional. Nanti semuanya kan dihitung, pemasukannya dihitung, dikurangi pengeluaran, ada sisa. Defisit inilah yang kemudian dibagi hasilkan antara pengelola dengan pemodal. Nah kesepakatannya dulu berapa? 50-50 berarti 50 untuk pengelola, 50 untuk pemodal. Yang pemodalnya nomor 15, ya ora masalah, 15 itu ya bagi 50% ini bagi 15. Terus pengelola juga begitu. Hasil yang diperoleh ini dibagi wong telu kuwi. Nanti pas lagi dapat banyak ya dapatnya banyak, pas lagi sedikit ya sedikit kan gitu. Makanya kan bisa itu disiasati itu sangat bisa, tinggal akadnya diganti. Makanya kan para pendaftar PT yang paham itu kan modelnya seperti itu. Ya modelnya seperti itu, mengelola, jadi dia nggak digaji, kan nggak disampaikan di dalam persyaratan pendaftaran PT atau gaji enggak. Yang penting pokoknya namanya ini kan gitu. Padahal dia bukan direksi, dia pelaksana, dia pengelola. Gitu. Beda akad itu beda hukum. Contoh misalkan akad nikah dengan akad jual beli pada podo-podo apa pelaksanaannya? Hubungan sama istri. Jajan karo nikah kan beda. Saya masih polos Serius dari ini tapi bisa serius. Saya ini Arab akad nikah, yo hubungan suami istri. Arab jajan, yo hubungan suami istri. Cuma kan bedanya apa? Akad jajan, akad itu tuh. Kalau masih polos. Masih polos ya. Enggak tahu. Terjadi setelah ada ini sekarang PT Perumahan. Nah PT perorangan itu lebih aman, kan nggak terjadi kerjasama kalau gitu. Itu kan milik perusahaan sendiri, milik pribadi. Makanya kalau perusahaan milik sendiri, ya berarti tidak terjadi kerjasama. Itu aman, itu tidak terkena hukum syirka. Saya punya perusahaan sendiri, terus saya gaji karyawan, manajer. Nah, bawahannya ada lagi pekerja kalau semuanya digaji, itu namanya nggak syirka. Ketika sudah lebih dari 2 orang dan itu kerjasama, nah itu muncul syirka. Oh iya. Ketika sudah lebih dari 1 orang dan itu orang lain, nah itu muncul kerjasama, itu namanya syirka. Nah syirka ini mau sesuai atau tidak, itu yang baru dihukumi. Iya. Di situ.
Berarti kalau misalnya seperti Pak Kuli itu jadi ada badan hukumnya PT Aman sendiri ya. ya sendiri kayak Pak Kuli misalnya Mas Kli mendaftarkan awalnya CV terus ditingkatkan jadi PT ya kan. Nah PT terjadi kan. Nah, itu boleh, itu bisa ya tadi tuh nggak apa-apa. Dari jajan pajak itu sekarang sudah kenakan 11%, targetnya 14%. Nah, pendapatannya itu kok biji kok 14% entek. Nah, caranya aku ngakali iki. Gitu loh. Biar kelihatan cilik terus akhirnya dipecah-pecah. Di situ kan ada unsur tanda kutip akal-akalan itu. Nah, itu gimana kan? Ya, saya pernah bahas tentang pajak ya di YouTube ada itu. Jadi pajak dalam pandangan hukum Islam itu saya pernah bahas. Intinya begini, pajak itu apakah ada dalam Islam? Istilah pajak doribah itu ada, tetapi berbeda dengan pajak dalam konsep yang ada sekarang, yang ada saat ini. Dan istilah itu boleh dipakai nggak boleh. Karena apa? Karena faktanya dalam Islam itu pajak juga ada istilah itu, tapi peruntukannya sangat-sangat ketat. Jadi negara ya tentu negara yang menerapkan Islam ya secara total ya, secara keseluruhan itu boleh menarik pajak ketika seluruh dana di APBN negara itu habis, nggak cukup gitu loh untuk membiayai ini, nggak cukup, akhirnya terpaksa menarik pajak. Negara menarik pajak itu terpaksa dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah. Dan itu pun syaratnya juga ketat, tidak seluruh warga negara diambil pajak. Siapa? Hanya orang Islam. Satu. Yang mampu. Dua. Itu. Dan berikutnya tidak terus-menerus. Poin ini Temporer. Itu. Nah itu. Loh, kok bisa? Iya, misalkan negara sedang membutuhkan biaya karena kurang, butuhnya cuma 1 triliun misalnya kan. Kita butuh dana 1 triliun. Gimana nih? Ya udah terpaksa diambilkan dari sini habis, dari sini habis, dari sini habis. Maka kemudian diterapkan aturan pajak. Siapa yang mampu membayar, bayar. Gitu kan? Nah, ketika itu sudah terpenuhi 1 triliun, udah hentikan. Dan itu ya bentuknya kalau seandainya nanti negara itu kemudian punya uang yang berlebih, itu bisa dikembalikan. Ini karena kebutuhan yang sangat mendesak sesaat yang kita tuh tidak bisa lagi ada pemasukan. Ya satu-satunya jalan dengan pajak itu dalam konsep Islam itu begitu. Doribah namanya. Ya, doribah dalam Islam itu begitu, pajak. Nah, bagaimana dalam konteks sistem yang ada saat ini kan diterapkan yang sangat berbeda. Pajak itu dikenakan dengan cara menjadi pemasukan utama toh. Jadi pemasukan utama terus menerus APBN, tidak peduli mampu maupun tidak. Tidak peduli muslim atau bukan muslim. Ya, bukan temporer. rutin. Ya, sepanjang masa. Nah ini berarti kan nggak sesuai dengan aturan Islam.